max win 150 juta, dimainin terus sampai akhirnya di titik 360 juta Mas menang. Oke. Minus tuh hampir dikit ya. Tapi gobloknya saya gitu. Dimainin lagi, jarak berapa hari dimainin lagi, ludas lagi. Harusnya kan nikah gue bulan Mei itu. Mm-mm. Nah, udah ditanya tuh sama orang tua, ini Mm-mm. posisi gue lagi kayak gini, Mm-mm. gimana, mau jadi lanjut apa enggak, udah diikhlasin uang yang udah nggak ada, konsekuensinya kayak gini, udah ikhlas, mau Mm-mm. proses hukum, mau proses apapun, gue udah ikhlas, gue udah nerimain Mas. Mm-mm. Tapi pernah di titik pernah gue udah mau, nah Mm. sebenarnya sih saya cukup malu ya, tapi ini mah sharing pengalaman aja Mas. Mm-mm. Maksudnya sharing pengalaman, udahlah, ini pengalaman yang nggak mengenakan gitu maksudnya. Mm-mm. Hmm. Awal kenal judi itu sebenarnya saya 2016, Mm-mm. masih zaman dulu es bobet kalau nggak salah Ya. dulu. Uh, nah, tapi pas dulu kenal es bobet itu nggak separah sekarang gitu, maksudnya Mm-mm. masih Ya. ke kontrol. Eh, Sempet kalah 40 juta apa 60 juta, udah close. Itu SBB Normal tahun berapa? lagi, kerja 2000 2016 Mas. Oke. Oke, terus? Dulu zaman Bakarat kalau nggak salah. Nah, nah udah itu berjalanlah waktu, udah berhenti tuh, kerja di lingkungan kerja pun sebenarnya nggak bener, tapi alhamdulillahnya masih apa ya, masih bisa membentengi diri lah. Mm-mm. Masuklah ke tahun singkatnya 2024, 2024, 2023 akhir. Mm-mm. Judi slot itu kan mulai merajalela ya Mas ya. Mm-mm. Udah mulai banyak gitu. Nah, temen iseng-iseng lihat, main apa tuh? Wah biasa ini. Ah, aku bilang, janganlah. Saya juga udah pernah ngerasain gitu, rusaknya gimana. Wah, Mm-mm. ayo main, ayo main. Ya, nggak tuh, masih nggak tergoda. Mm-mm. 2024, teman-teman kerja saya makin marah. Mm-mm. Tiap kerja di luar kota, di kantor, pada main. Mm-mm. Nah, saya nyoba-nyoba tuh iseng, gocap lah, main gocap. Udah gocap, kalah, udah cepet, kalah juga. Mm-mm. Nambah tuh 300, kalah lagi. Udah nggak dimainin lagi, udah. Pertengahan 2024, iseng tuh, ada dapat duit kalau nggak salah 600.000, kalau nggak salah 600.000. Dikasih max win 90 juta, Mas. Mm-mm. Dikasih Terus? max win 90 juta. Menang tuh, wah Mm-mm. menang. Udah duit habis, pakai kemana gitu. Gak Mm-mm. jelas juga duitnya kan mau kemana gitu. Uang-uang Mm-mm. kayak gitu udah gak jelas gitu mau kemana, habis juga gitu. Beli Ya. motor nggak ada lagi motornya, mau beli barang mewah nggak ada lagi barang mewahnya. Mm-mm. Bodohnya saya nggak dipakai investasi gitu. Kalau misalkan duitnya dipakai investasi, contoh beli emas gitu atau apa gitu kan, Ya. apa ada gitu bangnya. Main tuh lagi dari 90 juta, kalah Mm. kalah 50, udah kalah nggak apa-apa, biarin itu mah uang uang kaget namanya juga ya. Nah, sampai di akhir minus minus hampir, karena keseringan terus main minus hampir 200 berapa gitu. Mm. Dah saya stop Mm. karena inget waktu di bulan Agustus September itu saya mulai lamaran. Saya Mm. udah, udahlah, saya udah mau nikah gitu ya, masa masa iya harus gagal gara-gara yang kayak gini gitu, maksudnya Mm. nggak mungkin juga. Udah mulai berpikir tuh Mas. Mm. Nah, dapat uang tuh di proyek, tahulah di proyek uangnya gede kan, Ya. pencairan lah 560 juta kalau nggak salah. Mm. 560 juta di bulan Desember, karena kan akhir tahun semuanya harus pencairan ya. Mm. Nah, udah dapet duit nih, gua udah minus nih 200. Nah, ini duit harus balik, yang 200 ini harus balik, Mm. belum ikhlas. Intinya segitu gitu sih, belum ikhlas. Dimainin lagi lah, bet depo terus berapa bulan gitu, sampai habis tuh 560 juta Mas. Uang orang lagi, Mm. Oke, orang, terus? uang separuh uang orang gitu, maksudnya udah dibalikin separuh karena kan itu yang invest ke saya gitu kan. Mm. Separuh dibalikin, separuhnya lagi saya main. Di awal Februari udah deket-deket mau kawin, Mm. udah pusing tuh saya Mas. Mm. Waduh, ini nggak berani ngomong, saya nggak berani ngomong ke keluarga, Mm. coba. Kakak saya tuh udah feeling Mas, dari Januari udah feeling. Woi, lu judi? Enggak. Tanya terus, lu judi, lu ada masalah apa sama orang ini? Orang ini nge WA gua,
katanya lu ada masalah. Enggak mas, enggak, saya nggak ada masalah. Udah, coba kalau gua jujur mas, kayaknya beres masalahnya mas. Ini kan saya karena takut ketahuan sama keluarga, gua ditutup-tutupin tuh. Gua main terus sampai akhirnya dalam di bulan Februari, masih inget gua gaji sisa 2 juta berapa gitu, gua deposit juta, max win 150 juta, dimainin terus sampai akhirnya di titik 360 juta mas menang. Oke. Minus tuh hampir dikit ya, tapi gobloknya saya gitu, dimainin lagi, jarak berapa hari dimainin lagi, ludas lagi dalam sekian ratus juta, pokoknya di atas 500. 500 juta ya, banyak banget Hidup ya. udah mulai hancur, lebih mas, lebih Oke, terus? lebih sampai hancur-hancuran. Akhirnya bilang ke keluarga, ya kondisi gue kayak gini, gue udah minus gede. Kenapa keluarga akhirnya mau nerima juga. Oke. Cuman yang jadi ganjalannya tuh kan, itu kan ada uang orang ya posisinya. Gua udah dianggap penipu lah, apalah itulah, udah direndahin ini itulah. Akhirnya mental gua kena, gua harus berurusan dengan hukum Oh, berurusan dengan hukum karena gimana uang tuh? modal nggak jelas dipakai kemana. Oke. Iya mas, karena gini kan, anggaplah proyek kan udah cair, kok nggak dibalikin duitnya gitu. Dianggap penggelapan mah apalah. Padahal gue orangnya jujur mas, jujur, karena di mana orang mau percaya sama gue minjemin uang ratusan juta tanpa jaminan apapun. Karena lihat gue jujur gitu, orangnya jujur, kan nggak ada maksudnya, nggak ada sifat buat nipu lah, buat apa, nggak ada mas. Gue emang jujur orangnya, gue orang kepercayaan bos gue, tangan kanan banget gitu maksudnya. Ya. Cuman ya yang namanya judi kalap udah nggak bisa selamat mas, Oke, itu berarti dimanapun udah nggak bisa selamat. posisi kecanduan judinya berarti belum nikah ya? Belum, Oke. belum. Nah, gue cerita lah calon bini. Ya, ini gue gini. Harusnya kan nikah gue bulan Mei itu. Nah, udah ditanya tuh sama orang tua. Ini posisi gue lagi kayak gini, gimana, mau jadi lanjut apa enggak? Awalnya dia lanjut mau nerimain, mau kita beresin berdua lah. Udah siap-siap planning gitu ya. Beres nikah, kita beresin satu-satu. Ini. Nah, yang jadi nggak sabarnya tuh banyak orang yang nagih ke calon gua gitu maksudnya mas. Jadi Gimana itu? diteror lah. Oke, oke, Wah, oke. diteror mas, diteror habis-habisan mas, nggak tega mas saya lihatnya. Sampai akhirnya kena mental juga, dia kena mental juga. Maksudnya, padahal dia udah pasang badan, udah menerimain ini kesalahan gua, mau tanggung jawab karena gua tanggung jawab orangnya, nggak lari dari masalah gitu maksudnya. Ya. Gua tanggung jawab. Wah mas, cobaannya mas, pas itu mau H-10, kebayang nggak ngebatalinnya? H-10 90% udah full, udah tinggal jadi aja gitu maksudnya, tinggal nikah aja. Tapi gara-gara bukan kecanduan sih sebenarnya, gue karena panik aja, uang gede nggak ada gitu. Oke. Coba kalau jujur mungkin beres, karena nggak jujur guanya, ya jadi kemana-mana ngelebar. Yang harusnya yang ini beres lah, ini kok nggak beres, jadi ngelebar kemana-mana gitu. Yang harusnya jadi satu orang jadi ke beberapa orang gitu masalahnya. Ya. Jadi gue pinjam sana, pinjam sini dengan iming-iming proyek. Karena kan kalau di proyek mah gampang gitu mas cari uang ya, nggak susah gitu maksudnya. Ya. Cuman ya karena guanya udah terjebak kayak gitu, akhirnya calon juga menyerah, orang tua pun depresi sama karena malunya. Nah, ke gua lah, ya Allah, gua udah mau tobat, tapi kok gini cobaannya berat bener gitu maksudnya. Berat bener sampai di titik udahlah, udah diikhlasin uang yang udah nggak ada, konsekuensinya kayak gini, gua udah ikhlas. Mau proses hukum, mau proses apapun, gua udah ikhlas, gua udah nerimain mas. Tapi pernah di titik, gua udah mau, nah, pasangan nggak ada, ibu tinggal satu, maksudnya karena bapak udah meninggal, keluarga udah mau ninggalin, tapi untungnya kasih hidayah buat tobat. Itu aja sih mas, tapi yang jadi ganjalannya tuh saya sekarang cuman ya harus beres-beres utangnya, itu yang berat sih. Oke. Yang berat Terus? itu, tapi alhamdulillah gitu, gua masih apa ya, masih dikasih iman yang kuat lah buat beresin ini semua. Karena gue yakin pasti Allah ngasih jalan yang terbaik. Cuman ya kalau disebut berat, emang berat karena proses hukum terus berlanjut gitu maksudnya ya. Iya. Padahal gue udah negosiasi ke orang-orang yang gue pinjemin uangnya. Udah, lu rumah ambil aja, tuh mobil ambil aja. Karena kalau uang cash udah nggak ada gitu maksudnya. Iya. Udah aset aja lah.
udah aset by aset, kecuali kalau misalkan emang mau dicicil ya ayo gitu, sampai kapanpun saya cicil gitu dengan perjanjian di atas materai. Perjanjian misalkan 3 juta per bulan ya ayo, karena gue lagi berusaha kerja lagi gitu yang bener. Pengalaman terpahitnya itu sih, berapa bulan kenal judo tapi abis-abisannya mas, udah ampun-ampunan mas, udah ampun-ampunan, Ngeri ya. sampai di titik dimana gue mau diusir, tapi untung keluarga masih nganggap gue lah, karena kan gue posisinya bungsu ya, anak bungsu ya, jadi udahlah, yang udah mah ikhlasin, nggak apa-apa, terima aja konsekuensinya, yang penting lu hidup bener sekarang, udah yang udah mah, masalah jodoh mah emang bukan takdirnya kayaknya, Iya, udah iya, gitu iya. aja. Oke, oke. Itu berarti Tapi apa? emang depresi banget. Itu Mas ada berapa bersaudara? 3 mas, cowok semua, Oke. 3 cowok semua. Oke. Tapi kan kadang-kadang kan mereka kan udah punya keluarga gitu ya. Ya. Yang namanya udah berkeluarga kan nggak bisa maksimal apa ya, nggak bisa maksimal ngebantu gitu maksudnya mas. Seadanya aja gitu mereka. Ya. Cuman ya masih bela, tetap sekarang masih bela meskipun ya mereka juga jadi ikut hancur. Mobil ada yang dijual, mobil kakak saya 1 dijual buat nutupin Utang. kelakuan saya. Oke, oke, oke. Akhirnya gimana itu? Sampai sekarang sih masih jalan mas, masih jalan proses bayar utang masih jalan. Cuman yang jadi ngerinya itu proses hukumnya sih. Gimana Proses tuh? hukumnya karena kan ada penggelapan, katanya ada penggelapan sama pemalsuan data. Nah itu yang diungkit sampai sekarang. Masalahnya gini mas, yang jadi aku depresi itu kan gak ngeberesin utangnya, pidananya yang diproses. Utang piutangnya tetap harus dibayar itu, padahal saya udah negosiasi gitu ke orang yang itunya, ya udah ini aset aja, aset by aset gitu maksudnya, kalau uang cash nggak ada. Tapi tetap yang namanya punya uang kan nggak mau tahu mas. Iya, mereka nggak bakal mau tahu. Oke, terus akhirnya keluarga nerima dan semuanya mau ngebantu segala macem. Itu akhirnya berakhir itu akhirnya tuh gimana? Jujur mas, gue korban, bukan korban sih ya, karena kesadaran sih, karena panik dijelasin, karena panik duit orang nggak balik. Lu sampai dimarahin, wah udah dimarahin abis kan, udah dibilang goblok, tolol, orang tololnya orang yang penjudi, tolol. Udah nerimain mas, nggak mengelak gitu maksudnya. Ya emang Itu tolol gitu, gua itu dikasih otak itu berarti bener, dibantu sama keluarga ya? dipakai nggak bener. Ya separuh dibantu sama keluarga. Cuman yang jadi beban moralnya itu sih, gua kasihan ke keluarga calon gua, kasihan ke keluarga gua jadi nanggung malu, beban mentalnya itu. Tapi sekarang udah kelar. Beban mentalnya itu sampai sekarang gua kan kantor belum, masih jalan. Oke. Belum mas, masih jalan. Masih jalan ya? Masih jalan. Masih bertahap lah. Yang berproses hukum itu juga masih jalan. Ya. Masih jalan. Oke. Ya Berarti mau dihadapin aja lah, nggak apa-apa. Mau gimana lagi gitu, udah jalan, udah bukan takdir Tuhan sih ini, emang pilihan gua. Iya. Tapi udah main judulnya udah selesai, main judulnya. Main judulnya udah selesai. Halo Mas. Udah berhenti mas, udah 4 bulan berhenti mas. Udah 4 bulan. Udah beres. Udah Udah beres. Udah gimana dari 4 bulan perasaan? ke belakang udah beres. Iya, perasaan wait. Itu main judinya itu benar-benar sudah berhenti, udah nggak nyentuh-nyentuh lagi selama 4 bulan ini. Halo? Enggak mas, udah jijik mas, lihatnya juga mas. Udah di tahap jijik. Oke, itu bagus itu. Itu gimana tuh? Apa? Lo udah mas, udah berhenti. Oke, itu gimana cara berhentinya nih buat saran? Ya, itu gimana cara berhentinya nih buat biar teman-teman tuh pada dapat gambarannya nih, dapat tipsnya dari Mas. Tips-tips berhentinya gitu. Dari gua mah udah stop, paksain stop, paksa diri sendiri, jangan sampai lawan aja. Kalau misalkan ada duit lu, jangan simpen di rekening. Udah titip aja di orang yang bisa dipercaya. Gaji misalkan dapat gaji, lu ambil cash aja kalau bisa. Lu buang kartu ATM, lu M-banking blokir, sama yang terakhir tuh udah perkuat itu aja. Ya. Itu aja. Siap. Perkuat iman aja sih. Ya, banyakin ibadah ya. Tahajud, duha nggak pernah berhenti, karena emang itu yang membentengi mas. Sumpah nggak ada lagi. Banyakin ibadah nggak ada lagi mas. Ke psikolog juga nggak bakalan ngaruh mas, yakin. Balik lagi ke diri sendiri, nggak bakalan ngaruh. Apapun juga nggak bakalan ngaruh. Tetap ke ibadah, balik lagi. Taubat, hijrah, udah. Nanti juga Allah bakal ngasih jalan sendiri mas, buat balikin semuanya. Ya. Yang penting ridho aja, ridho, ikhlas, uang yang udah nggak ada udah.
Sekarang ditagih utang ya resikonya mau gimana lagi.